Oke, namun sebelumnya kita menyembah Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala hormat puji bagimu ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami nafas hidup, kami hirup udara yang segar, kami telah menikmati kebesaran-Mu, karya-Mu sepanjang malam hari yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana ada, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kami. Terima kasih semua atas kebaikan-Mu yang telah kami terima Tuhan. Dan sebelum kami melakukan segala kegiatan kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri perbuatan-Mu yang ajaib yang telah Engkau kerjakan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, untuk kami dapat menikmati pada pagi ini Tuhan. Dan kami tidak izinkan kuasa yang lain yang menghambat kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Besar dan ajaib dalam karya-Mu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaib. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita ulangi lagi dari awal. Haleluya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adillah benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Layak kami sembah Engkau Tuhan, kami bersyukur. Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Bapa, hanya ini yang dapat kami perbuat pagi ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Sungguh Tuhan, kami sadar tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Itulah sebabnya kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Oh, kemuliaan bagi Raja kami, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami dengan darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, kami kagum akan Engkau Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib budi mengerti, lebih dari semua yang ada. Iman-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih. Baik saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya Pak Andre. Haleluya. Mari kita tundukkan dalam kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih kami ada di mezbah doa pagi lagi Tuhan. Ini semua adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Penjagaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini begitu luar biasa. Kami menaikkan pujian kami menaikkan hormat syukur kami. Dan saatnya Engkau berbicara bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, berikan kami arahan, tuntunan arahan, bahkan teguran dalam hidup kami, supaya kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kami diurapi oleh urapan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan renungan pagi ini. Haleluya. Amin. Salam. Jelas semua ya suara ya? Jelas Pak, jelas Pak. Baik, pagi hari ini kita akan belajar sedikit renungan firman Tuhan. Saya beri judul memperbaiki mezbah doa. Jadi judul renungan pagi kita hari ini adalah memperbaiki mezbah doa. Ada begitu banyak orang bertanya kepada saya, kenapa saya sering memberikan renungan dengan judul memperbaiki, bukan membangun. Jadi saya terlalu percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, disadari atau tidak disadari, kita pernah membangun mezbah doa. Pernah membangun mezbah doa pribadi, mezbah doa keluarga. Tapi karena dengan berjalannya waktu, kita meninggalkan mezbah doa itu. Karena kesibukan, pekerjaan, usaha, bisnis, mungkin sekolah kita, karir yang menanjak, lalu kita melupakan mezbah. Dan pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali, yaitu kita harus memperbaiki mezbah doa. Saya senang sekali bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada setiap orang percaya. Jadi mezbah doa, bagaimana susunan, bagaimana caranya, bagaimana aturannya, bagaimana supaya kita bisa memperbaiki mezbah doa. Yang pertama adalah kita pastikan terlebih dahulu dalam hidup kita. Ada kekecewaan di dalam hidup kita, ada kegagalan, ada persoalan, sehingga yang tadi saya sudah katakan, kita melupakan mezbah doa. Dan ini yang penting, yang terlebih dahulu adalah menyusun kembali puing-puing kehancuran, puing-puing kegagalan, puing-puing keruntuhan kita. Apapun itu, dari segi apapun.
Ini yang pertama kali harus kita persiapkan terlebih dahulu, yaitu mental kita. Ini adalah pondasi. Ini adalah pondasi. Kalau pada saat Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal, pada saat dia menantang 450 nabi Baal, yang pertama dilakukan oleh Elia adalah dia menyusun, memperbaiki mezbah Tuhan dengan 12 batu yang dia persiapkan. 12 batu ini berbicara tentang 12 suku Israel yang tercerai-berai. Dan pagi hari ini, hal kegagalan, persoalan yang sudah kita alami, lalu kita mulai mundur dari Tuhan, mari kita bangun kembali. Hal-hal yang dahulu pernah kita buat, dahulu pernah kita bangun di mezbah doa, yang sudah hancur berantakan, mari kita bangun kembali. Pondasi awal dari batu-batu kegagalan kita pondasi, kita bangun kembali mezbah doa itu. Kita memperbaiki mezbah doa itu. Yang kedua, secara cepat, ada korban. Ada korban yang harus kita persiapkan. Saat pondasi itu, saat keinginan, kerinduan itu sudah mulai timbul dalam hidup kita, yang pertama tadi. Yang kedua adalah ada korban yang harus dibawa. Elia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Elia memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan itu bukan main-main. Artinya ada sesuatu yang mahal harganya, tapi harus itu kita bawa kepada Tuhan. Apa yang kekayaan, apa yang kita miliki. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, dan saya sering perhatikan banyak gereja, banyak pendoa-pendoa selalu berkata, Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Khususnya Tuhan yang terbaik, yang pertanyaan benar, itulah yang terbaik buat kita. Ini harus menjadi introspeksi kita, bahwa adalah apa yang kita miliki. Ada korban diberikan ke Tuhan. Yang ketiga, secepat di sekitar mezbah kita, saat kita membawa persembahan kita, ada satu yang dunia tidak bisa terima. Ada satu hal yang dunia tidak bisa diterima. Kenapa? Karena sebelum kita membakar, kalau perjanjian lama membakar korban itu disiram terlebih dahulu sekitar mezbah sekeliling. Pada saat Elia persiapkan mezbah dan membuat parit, disiram dengan air, sekeliling disiram dengan air sampai 3 kali. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 mulai ayat 16 sampai 46, karena ini panjang jadi saya ringkas saja. Saudara nanti bisa baca kelanjutannya, yaitu tentang Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal, dan ada disiram dengan air di sekitar parit. Ini yang tadi saya katakan, dunia tidak bisa menerima, teori manapun tidak bisa menerima air, korban bakaran disiram dengan air akan menimbulkan api. Tidak akan bisa, kecuali disiram bensin, kecuali disiram minyak tanah, itu akan bisa. Tapi ini yang mau, sesuatu yang tidak mungkin dia bisa lakukan. 3 kali disiram dengan air sampai tumpah, sampai meluber, sampai banjir air. Dan mari kita sejenak, dalam hitungan beberapa detik kita sejenak, apa betul teori dunia itu? Pasti teori dunia akan berkata itu tidak mungkin. Air berbicara pada zaman Elia, air berbicara adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat mahal. Kenapa? Karena pada zaman Elia itu terjadi musim kering yang begitu panjang, terjadi musim kering yang begitu lama, sehingga air itu sangat mahal. Mungkin pada zaman itu orang udah nggak mandi lagi karena air mahal. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari kalau kita tanpa air? Air ini berbicara tentang hati kita. Air itu berbicara tentang sesuatu yang mahal yang ada di dalam hidup kita.
Kalau pertanyaan ini diberikan kepada saudara, kalau pertanyaan ini disodorkan kepada saudara, apa yang termahal di dalam hidupmu? Kekayaanmu, kedudukanmu, jabatanmu, tingkat sosial di masyarakatmu, atau apapun. Mungkin jawaban orang berbeda, mungkin jawaban saudara juga berbeda satu dengan yang lain. Tapi hari ini saya mau katakan, firman Tuhan mau katakan, yang termahal di dalam hidupmu dan hidupku adalah ego kita. Yang termahal, sekali lagi saudara dengar baik-baik, yang termahal di dalam hidupmu dan hidupku adalah ego kita. Saat orang memfitnah kita, kita ingin balas dia. Saat orang ingin membuat kita marah, kita bisa 10 kali. Ada seringkali ungkapan, lu jual, gue beli. Lu sakiti gue balas lebih sakit. Ego kita terlalu mahal. Dan ini tidak akan bisa masuk di dalam mezbahnya Tuhan. Ini tidak akan mungkin bisa, karena ini berlawanan dengan Allah. Ini berlawanan dengan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita membawa ego kita di hadapan Tuhan. Biar api Tuhan membakar ego kita. Di mezbah doa, ego kita bawa dan kita bakar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan hanya mau kita datang di pagi hari, menyapa dia, Bapa, aku datang. Dia merindukan kita seperti kanak-kanak. Dia merindukan kita seperti bayi yang polos, yang tidak berdosa, orang yang tidak mempunyai beban dosa. Dia datang pagi seperti anak-anak kecil, Papa, Papa. Saat dia belajar berkata, dia memanggil Papa. Dan begitu juga dengan Allah kita. Dia merindukan kita setiap pagi. Kita memanggil dia Bapa. Dia sangat rindu. Mari manfaatkan mezbah doa pagi ini untuk kita memanggil dia Bapa. Mari kita manfaatkan mezbah doa pagi untuk membakar ego kita. Dan teruslah yang setia di dalam mezbah doa, terus pertahankan terus. Karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah sebagai korban syukur kepada Tuhan. Buat teman-teman mungkin yang masih belum bergabung, mari kita juga akan ajak mereka supaya mereka juga menikmati Tuhan di pagi hari. Karena di pagi hari adalah permulaan awal hari supaya perjalanan panjang hari bersama dengan Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Dan pagi hari pesan Tuhan adalah mari kita terus ada di mezbah doa pagi. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Gem. Haleluya, luar biasa. Terima kasih hambanya Pak Andre yang telah memberikan kepada kita kesegaran dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Namun sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Serta dengan Allah kita hadapi semua. Kita akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Sekali lagi, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Kita akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Sekali lagi, perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Luar biasa, haleluya. Ya, perkara besar akan terjadi bila Allah beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau Allah yang menyertai kami.
Biarlah Tuhan kami persembahkan yang terbaik, yaitu hidup kami Tuhan. Apa yang terbaik di dalam hidup kami ya Tuhan, biarlah Tuhan terus kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu, Raja kami yang sungguh ajaib dan luar biasa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dia lebih dan lebih lagi untuk Kau pakai menjadi alat di tangan-Mu untuk memenangkan jiwa bagi kemudian. Meteraikan firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Terpujilah nama-Mu. Kalau kami sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam syafaat kami. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang melayakkan dan menyucikan, menguduskan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap bersyafaat. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku kekasih, mari kita masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa untuk jemaat, ya. Berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, dan Tuhan pulihkan. Dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, saudaraku kekasih. Nah, oleh sebab itu saya minta ya Bapak Wagem ya untuk berdoa ya untuk bangsa dan negara, dan saya minta Pak Sinto, oleh Pak Sinto untuk berdoa untuk jemaat Pak. Ya, jadi Pak Wagem dulu berdoa, lalu Pak Sinto, lalu saya nanti yang akan mengakhiri. Baik, kita akan mulai dengan Pak Wagem ya untuk berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kembali kami mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan sudah berfirman kepada kami, biarlah firman-Mu ini yang menjadi dasar untuk kami datang meminta, memohon kepada-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama menyatukan hati kami. Kembali kami meminta memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan hati. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup, yang mampu memulihkan bangsa kami. Hanya Tuhanlah yang sanggup, yang mampu memulihkan bangsa kami dari setiap keterpurukan, dari setiap masalah, persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Angkat kembali bangsa kami, Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Selamatkan bangsa kami, Tuhan. Kalau ada dosa, kesalahan di tengah-tengah bangsa kami, bahkan dosa yang ada Tuhan di tiap-tiap jiwa yang kurang lebih ada 270 juta jiwa yang ada. Tuhan, ampuni, ampuni Bapak, biarlah tidak ada yang menjadi penghalang untuk keselamatan yang Tuhan berikan, untuk pemulihan yang Tuhan berikan di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan yang terlebih dahulu memberikan pengampunan untuk bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan buat kejadian-kejadian yang hari-hari ini terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang membebaskan, menghentikan COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hentikan Tuhan, bebaskan COVID-19 ini dari bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tim medis yang sedang bekerja, Tuhan tolong mereka, pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan tuntun, Tuhan berikan perlindungan kepada mereka, Tuhan berikan kesungguhan kepada mereka untuk mereka dapat menjalankan tugas mereka di tengah-tengah bangsa kami ini dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami mau berdoa bagi setiap pasien COVID-19 Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu yang ajaib itu atas tubuh mereka. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Mereka semua sembuh, mereka semua pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini benar-benar terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah ini menjadi kesaksian buat bangsa kami, bahwa bangsa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Begitu juga buat semua pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden kami, Wakil Presiden yang ada, Kabinet Indonesia Maju, sampai ke tingkat yang paling bawah. Semua mereka satu persatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya hikmat, roh takut akan Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka, berikan kesehatian kepada mereka di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan bangsa kami ini. Kiranya Tuhan yang memberkati semua pemimpin-pemimpin bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga TNI, Polri yang ada Tuhan. Bagaimana Engkau melihat hari-hari ini Tuhan, aksi demo terjadi Tuhan di tiap-tiap daerah yang ada. Bahkan mereka anarkis, mereka merusak fasilitas umum, mereka merugikan pemerintahan bangsa kami. Kiranya Tuhan pakai TNI Polri yang ada untuk mereka berani bertindak tegas Tuhan, menghentikan, bahkan menangkap setiap orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan demo-demo anarkis di tengah-tengah bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu yang ada. Tuhan, satukan gereja-gereja-Mu untuk gereja-gereja-Mu mau tetap Tuhan menaikkan doa-doa di hadapan-Mu. Sadarkan gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk mereka mau bangkit kembali Tuhan, untuk mereka mau lebih lagi menyala-nyala Tuhan, untuk berdoa bagi bangsa kami ini. Berkat semua gereja-gereja-Mu, secara khusus gereja GBI yang ada, kiranya Tuhan yang terus memberkati, memakai gereja-Mu menjadi alat di tangan-Mu, menjadi terang, menjadi garam bagi bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat perekonomian Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini. Bagaimana kami Tuhan mendengar, bahkan kami boleh sendiri menyaksikan Tuhan, bagaimana hari-hari ini Tuhan terjadi krisis di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Bapak, kami yakinan percaya Tuhan kami Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Biarlah Tuhan yang kembali memulihkan perekonomian bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kembali terjadi kesejahteraan, terjadi pemerataan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini boleh melewati setiap krisis-krisis ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang terus memberkati bangsa kami ini. Ini doa kami Tuhan, biarlah di atas semuanya ini rencana-Mu, kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di Kota Daud Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit pada saat ini Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan mereka Tuhan dari segala penyakit mereka Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan mereka Tuhan, agar mereka boleh bersuka cita dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi jemaat kami Tuhan, di dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam usahanya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan pekerjaan dan usahanya Tuhan, buat Tuhan yang berusaha, buat berhasil dan beruntung Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaannya Tuhan, yang pada saat ini mereka jalani Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, biar Tuhan dengan pekerjaan ini Tuhan, boleh mereka menghidupi keluarga mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan yang di PHK Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan, Engkau memberikan Tuhan pekerjaan yang baru bagi mereka yang sudah di PHK Tuhan. Apapun itu Tuhan, yang akan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mengandalkan Engkau Tuhan. Bagi Tuhan juga Tuhan, mungkin ada Tuhan jemaat-Mu Tuhan
Tuhan, penghasilannya Tuhan, atau gaji mereka dikurangi Tuhan. Tuhan, Engkau punya cara yang banyak Tuhan, mencukupi Tuhan, anak-anak-Mu yang berharap kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang berdoa Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, pada saat ini Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai yang dewasa Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, anak-anak kami Tuhan dalam studinya Tuhan, dalam sekolahnya, dalam kuliahnya Tuhan, memberikan kecerdasan, kepintaran, akal budi yang baik berasal daripadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, lindungi Tuhan anak-anak kami Tuhan, dijauhkan dari segala pergaulan buruk, pergaulan tidak baik Tuhan, dijauhkan dari anak-anak kami Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan, dimanapun mereka berada dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar mereka dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Jambi Tuhan dan keluarganya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pelayanan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan segala usaha dan pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang turut campur tangan Tuhan dalam setiap apa yang direncanakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, istimewa Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Diberi kepada Tuhan, biar Tuhan Bapak Gembala dipakai Tuhan untuk menyalurkan firman Tuhan, menyalurkan berkat Tuhan kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan. Gembala Tuhan, Bapak Pendeta Roni Tuhan, kamu memberkati Tuhan, keluarganya Tuhan, segala usaha dan pekerjaannya Tuhan, memberkati Tuhan. Segala mereka cita-citakan Tuhan, kamu memberkati Tuhan. Cukupkan Tuhan segala kebutuhan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan, para majelis Tuhan, Bapak sudah buta, Bapak sudah lipat Tuhan, saya Tuhan, panel Tuhan, memberkati Tuhan, segala usaha dan pekerjaan Tuhan, kami memberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, cukupkan Tuhan segala kebutuhan kami Tuhan, baik itu kebutuhan yang kecil, yang besar Tuhan, Engkau selalu menyediakannya tepat pada waktunya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami bawa Tuhan kerja kami Tuhan, kita tahu Tuhan, saat ini Tuhan yang berada di Asera Tuhan, Asera Tuhan, memberkati sekeliling Tuhan, kiri kanan depan belakang Tuhan, memberkati Tuhan, biar orang yang melihat Tuhan gereja kepada Tuhan, boleh kita datang Tuhan, datang beribadah bersama kami Tuhan, kita memberkati Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan seluruh Tuhan kegiatan Tuhan, kegiatan dalam pelayanan GBI Kota Tuhan, Engkau memberkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik Tuhan, kami serahkan Tuhan, kami naikkan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Devi Boru Siagian Tuhan yang masih ada di rumah sakit. Tuhan terus Engkau berkarya atasnya Tuhan, tolong dia Tuhan, jamah dia, pulihkan dia Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan Bapa, kami tetap percaya bahwa Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau Allah yang menjamah, menyembuhkan dia Tuhan, apapun penyakit yang dialami oleh inang ini Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap berpegang teguh Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Berkati keluarga ini, Engkau tolong nyatakan kuasa-Mu, bahkan anak mereka yang baru lahir ya Tuhan, Engkau Allah yang membentengi, Allah yang memagari Tuhan, sehingga bertumbuh Tuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani, nama Tuhan dipermuliakan. Semua kami yang bergabung di dalam mezbah doa pagi ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Lindungi kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, dan biarlah Tuhan kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam penyertaan Tuhan yang amat luar biasa, sehingga kami meraih kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Itulah Tuhan yang menjadi bagian kehidupan kami pada pagi hari ini. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami tidak meragukan kesanggupan Tuhan, sanggup melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah keluarga kami. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dimuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami akan sudahi ibadah ini. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia Raja di atas segala raja, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, mengawali keluar masukmu, mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati katakan, amin, amin, haleluya. Baik, selamat pagi semua saudaraku. Berjalan bersama dengan haleluya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Luar biasa.